Presiden Indonesia secara terbuka dalam pidatonya mengajak masyarakat untuk menolak Malaysia. Karena udah dari lama, padahal selama 4 hari gue di sini, orang Malaysia tuh baik-baik dan ramah-ramah loh. Nampak ni tak? Nampak ni? Nampak tak? Satu lagi KCC milik Indonesia juga. Ya, betul. Kalau ikut pada sini, mereka pada gak mau balik lagi. Reason utamanya salary lah. Terus kayak work life lebih balance, terus ada Bersih pun bersih, nggak ada pungli, aman pun aman. Awak di negara awak sendiri, di Konoha jalan-jalan sendiri, banyak kali yang jalan sendiri. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan yang paling penting ya. Disebabkan sekarang pun cuacanya itu tak menentu. Kadang terlampau panas ya, sometimes juga hujan ya. So jaga kesehatan ya. Sekarang Sari pun maaf ya nanti kalau suaranya agak gimana gitu ya. Agak sesema saya. Oke, tak apa teman-teman, kita akan reaksikan beberapa video yang tengah viral dan yang terbaru ya, fresh from the oven katanya. Saya tengok ya beberapa bulan ini makin ramai orang datang ke sini itu yang mereka melancong, yang baru saja terbuka pikirannya ya. Ya teman-teman, so langsung saja kita tonton beberapa video ini. So pastikan kalian tonton video ini sampai akhir supaya kalian boleh keluarkan pandangan pendapat kalian dengan beberapa video yang akan kita reaksikan ini. Oke, so langsung saja kita ke videonya. Cium. Presiden Indonesia secara terbuka dalam pidatonya mengajak masyarakat untuk menolak Malaysia. Presiden Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia di tahun 1963 karena menurut dia bentukan kolonialisme Inggris takut akan mengancam negara-negara di Asia Tenggara termasuk kemerdekaan Indonesia. Narasi tersebut bikin demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur dan pelecehan simbol-simbol negara Indonesia yang akhirnya mendorong kemarahan Soekarno dan menyerukan ganyang Malaysia. Sampai akhirnya ada masa krisis yang disebut dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia, mendorong dua tentara Indonesia akhirnya meledakkan McDonald House di Orchard Road, Singapura yang dulu masih bagian dari Federasi Malaysia. Lo bisa lihat di video gue yang sebelumnya. Seruan ganyang Malaysia adalah puncak dari ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia yang berbeda pandangan terhadap pembentukan dari Federasi Malaysia dan implikasi terhadap kepentingan nasional dan juga regional di masa itu. Jadi emang musuhannya udah dari lama. Padahal selama 4 hari gue di sini, orang Malaysia tuh baik-baik dan ramah-ramah loh. Dan di captionnya tertulis itu paspor ke-15 terkuat di dunia. Ke-15 bukan ke-11 ke-7 ya. Tahun ini nanti kita tengok ya. Oke, paspor gue masih harus apply visa sana sini katanya. Oke, dah gitu ya. Tadi juga di belakangnya abang ini mengatakan padahal dia selama 4 hari di sini perlakuan orang Malaysia yang dia dapat itu baik-baik saja. Padahal selama 4 hari gue di sini, orang Malaysia tuh baik-baik dan ramah-ramah loh. Gitu ya. Oke, memanglah di dalam kehidupan nyata kita pun biasa aja kan, baik saja. Malah kalau datang ke sini secara baik, dilayan juga dengan baik ya. Oke, nah mungkin masih ada juga orang-orang terpengaruh dengan yang dulu-dulu ya, tentang ganyang Malaysia ya. Mereka itu yang mungkin masih berada di pikiran yang lampau sampai terbawa-bawa di masa yang sekarang. Masih ada juga pikiran-pikiran yang tak maju itu. Sekarang ini zaman sudah modern, sudah berubah semuanya ya. Di sini pun ramai juga orang Indonesia yang bekerja di sini kan. Kita orang pun berkawan saja dengan Malaysia, Indonesia gitu. Oke, nah memang kalau sudah sampai ke sini baru rasakan ya, baru orang itu oh ternyata Malaysia tak semenyeramkan ataupun seburuk yang mereka pikirkan karena masih terdoktrin dengan pikiran-pikiran yang lampau ya. Oke, so gitu. Kita lanjut lagi ya. Nampak ni tak? Nampak ni? Nampak tak? Nombor 11 kat dunia. Aku boleh pergi Europe, tak payah pakai visa tau. Tangan sekali, meledes.
Oke, nah itu tadi katanya ternyata paspor ke-11 ya di dunia. Wow, luar biasa Malaysia ini ya. Padahal kita tahu kan, nah walaupun kalian ejek ya apa nih Malaides ataupun Malaysia adalah negara kecil, sebenarnya sesuatu kehebatan negara itu tidak harus ditengok dengan ukuran negaranya. Negara besar pun belum tentu juga kan. Negara kecil, contohnya yang paling terkuat ya, itu adalah Singapura. Singapura, kita tahu kan lebih kecil lagi daripada negara kita. Tapi apa? Mereka maju. Jadi jangan sepelekan negara kecil ya. Kita pun negara besar pun, kita tahulah paspor kita di urutan keberapa dibandingkan negara-negara kecil yang kita ejek-ejek ini. Nah, kita akan reaction lagi beberapa video. Ini sekarang saya tengok ya, orang Malaysia semakin bersuara dengan netizen-netizen Indonesia ataupun konten kreator Indonesia yang suka sekali memburukkan, menghina Malaysia. Nah, dibantah langsung daripada abang ini. Bukan dibantah dengan hoax ya, tapi dengan fakta. Okey. Bukan begitu ceritanya bro. Boleh kau pakai budaya kami, tapi jangan kau mengaku negara kau punya. Budaya dan bahasa bukan milik negara. Okey. Budaya dan bahasa ialah milik bangsa. Bangsa Melayu. Contoh saya bagi tahu, Al-Quran walaupun tulisannya Arab, diturunkan di negara Arab, bukan milik kaum Arab. Quran milik orang Islam. Tak kira kamu duduk di mana sekalipun, kamu berbangsa apa sekalipun, Al-Quran milik Islam, bukan milik kaum atau bangsa. Sama juga budaya dan bahasa. Selagi kamu bangsa Melayu, kamu berhak menggunakan budaya dan bahasa Melayu, bukannya milik negara Indonesia. Faham? Nah, semua dimiliki mereka ya. Jangan klaim ini punya kami. Semua satu negara dipunyanya ya. Semua benda-benda pun apa itu. Satu lagi KLCC milik Indonesia juga. Oh, Ya betul. LCC pun Kalau dia ikut cop pada ya. sejarah pembinaan menara KLCC ni, sebenarnya memang Indonesia buat di Malaysia dengan harapan bila dah siap mereka akan bawa balik ke Indonesia. Tapi disebabkan masalah struktur tanah, tak boleh nak korek balik, jadi dia terpaksa tinggalkan di Malaysia. Bukan tinggal saya saja, dia tinggalkan penjaganya sekali. Ramai warga Indonesia jaga menara KLCC tu, jaga ambil gambar. 10 pak, 10. Itu namanya krisis identitas. Sebelum kamu ingin membicarakan ataupun mempersoalkan tentang krisis identitas negara kami, negara Malaysia, sepatutnya kamu lebih sedar diri bahawasanya kamu yang sedang mengalami krisis identitas. Kamu tidak mempunyai identitas sendiri. Identitas itu merupakan kata serapan daripada bahasa English, identity. Kami tak guna perkataan identiti itu. Kami guna jati diri. Dan jika kami nak guna perkataan identiti pun tidak menjadi kesalahan, kerana kami tidak mempersoalkan tentang identiti negara orang. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dinamik, yang boleh berubah mengikut masa dan zaman. Oke, nah kita sudah dengar ya, itu tadi daripada seorang rakyat Malaysia. Dan ya, saya tengok ya makin banyak juga orang Malaysia membantah. Biasanya sebenarnya orang Malaysia ini tak selalulah menghiraukan ataupun membalas balik hujatan ataupun hinaan daripada netizen Indonesia ya, terutamanya konten-konten kreator dan sebagainya. Disebabkan mereka sibuk ini bekerja ya, tak ada masa sebenarnya mereka untuk melayan
netizen-netizen yang macam-macam ini karena tak ada faedahnya kan. Memang mereka itu degil, dibilangi pun degil juga sebenarnya. Tapi terkadang ya kita geram juga kan, mau juga berikan suara kita. Nanti mereka kata pula orang-orang sini itu tak tahu bercakap. Oke, nah sebenarnya boleh je mereka melawan, membantah apa-apa saja hinaan ataupun hujatan daripada netizen-netizen Konoha ini. Ini abang ini salah satunya, ada banyak lagi sekarang ya. Sudah mulai saya lihat mungkin mereka itu sudah tak tahan, sudah geram, buka suara ya. Itu juga lah salah satunya, banyak juga dibantah juga, bantahan-bantahan ya melalui fakta bukan hoax ya. Pada komentar-komentar netizen Konoha yang salah arti ya. Gitu. Dan sekarang saya lihat kan bukan orang Malaysia yang bersuara, bahkan orang Indonesia yang mereka datang ke sini, mereka melancong ke sini, tengok langsung suasana yang ada di sini. Tak macam ya berita-berita yang beredar tentang Malaysia sebelumnya. Teman, kita lanjut. Tapi mohon maaf ya kalau suara saya ini agak macam mana gitu ya, sebab kan sekarang saya tengah sesema. Oke, so maaf kalau ada kekurangan ya. Oke, kita lanjut ke video seterusnya. Kalian tengoklah weh, macam mana kalian gak iri? Macam mana gak iri awak tengok kayak gini. Dekat Konoha, orang beli gas tongnya 3 kilo sebesar kelapa. Harganya lebih kurang 20,000 lebih. Sementara di Malaysia, tengok orang tong gas besar-besar 14 kilo, harganya baru RM27, lebih kurang 60,000. Isinya 14 kilo. Macam mana awak gak iri nengok negara orang kayak gini? Awak mau nengok negara awak maju juga. Kayak gini, tapi tahulah negara korupsinya banyak, punglinya banyak, belum lagi rakyat besinya, yang pompa-pompanya. Ini tengok, ini parkir free, gratis. Mana lagi? Mana nggak bangga nengok kayak gini? Awak pun teringin negara awak maju ya kan? Tapi rakyat Konoha kalau buat konten nggak terima, semua nggak terima. Dia pingin tetap pada kemunduran di negaranya. Dia tetap ingin mundur juga negaranya. Negara pola mindsetnya, pola pikirnya mundur ke zaman batu, nggak mau dia maju. Cuma nggak iri tengok tak? Tong gas orang di sini besar-besar, harganya baru RM27, RM26 lebih kurang dalam RM27. RM27 lebih kurang 60,000 kalau rupiah. Apa nggak iri awak nengok ya? Nggak ada orang beratur-beratur. Awak di Konoha beli gas 3 kilo beratur-beratur. Beli gas yang kayak gini beratus ribu harganya. Desak-desakan beratus lagi ribu kan? harganya. Apa nggak iri awak nengoknya? Padahal negara awak negara kaya, tapi rakyatnya semua miskin semua. Itu awak sedih, awak pun ingin bangkit juga negara awak macam negara orang ya kan. Apa-apa murah, serba murah karena negara-negara kaya. Masa negara kaya, negara kaya apa-apa semua mahal? Kan hajab awak kayak gini. Aduh. Konoha, bangunlah Konoha, bangun, bangkit. Jadikan Indonesia nih, negara Indonesia itu negara yang maju. Jangan negara mundur macam di zaman batu. Udahlah Konoha, bangun. Kembali ke wajah Indonesia yang asli, biar negara itu pun jadi maju, oke? Salam akal sehat untuk IQ yang cerdas. Kalian tengoklah weh, macam mana nggak bangga kayak gini weh dengan negara orang. Tertata rapi, aman. Tengok motor tak pakai kunci setang. Ni siap yang ada kunci lagi, tengok ni. Tu. Helmet ya, masih ada di situ. Tengok motornya. Siap masih ada kunci, masih hidup lagi ni. Aduh. Wow. Gila kan? Iya, dibiarkan macam itu aja. Mana enggak bangga tengok negara orang kayak gini. Tu siap ada kunci tu, masih hidup lagi tu motor itu. Jangan ku ambil ini ya, Bang. Aduh. Enggak ada orang mau ngambil lah. Tengoklah. Gimana nggak bangga nengok attitude orang ini? Salut awak nengoknya ya kan? Ni siap tak kunci setang lagi ni. Kalau besi jangan kalian tanya lah weh ni. Ini dah berbulan-bulan kat sini ni, nggak ada orang menyentuh. Attitude-nya kalau di Konoha jangan kalian tanya, jalan-jalan sendiri sekejap aja. Jalan sendiri. Sekejap aja jalan sendiri, letak berkunci pun bisa jalan sendiri, apalagi tak berkunci. Oke, nah kadang orang itu kan pelik kan. Kenapa kita negara kita luar maju
Tapi ya kita tengok sekarang ya, kira-kira kenapa ya? Apakah karena tak ada pekerjaan sehingga ya kita tengok daripada video abang ini tadi, dia ada juga mengatakan memang kalau di tempat kami apalagi di Medan itu ya, besi-besi itu tutup mata aja sudah hilang ya, pagar-pagar diambilin. Tapi kalau di sini tak ada pula yang seperti itu katanya ya. Oke, kira-kira kenapa itu? Disebabkan mungkin lah ya lapangan pekerjaan di Malaysia ini ya, banyak orang ya semua bekerja kan. Tak ada lah orang mengambilkan itu, besi pun dimakan ya. Bukan, besi pun mereka potong, mereka jual, mereka kilokan kan. Tak ada lah di sini. Even warga asing pun, sebab kan ya mereka bekerja. Ini kalau di negara kita mungkin orang-orang itu tak bekerja, jadi dia pikir, wah ini apalagi yang mau kuuangkan ini ya. Ada besi, wow ini boleh juga ini dijual. Mungkin macam itulah ya. Tengok tu. Even motor pun tadi dibiarkan Tengok. saja ya. Sini aman aja tengok. Salut juga tengok. Bangga juga. Tengok. Awak negara awak tak apa yang mau dibanggakan. Pejabat ganti-ganti pejabat. Tapi undang-undangnya bolak-balik tukar-tukar peraturan tapi maju enggak juga. Sini awak tengok semua ada tertata rapi, ada tersusun rapi, lampu-lampu apa semua. Negara awak sendiri, aduh mak ai. Jangan tanya lah Glenn weh. Tak tahulah, bangun jalan tol dah bangga. Negara orang, kota udah tertata rapi, udah bisa ekspor teknologi. Negara awak entah apa yang mau dibanggakan. Kalian tengok lampu-lampu ni, lampu-lampu sebesar-besar gajah pun ada ni. Kalau di Konoha lampu-lampu kayak gini, jangan kalian tanya lah. Selamat jalan lah jawabnya. Ni lampu-lampu ni sebesar-besar gajah ni lampu ni. Kalau di Konoha jalan sendiri udah. Kat sini lah, tak ada orang menyentuh tu besi tu banyak tu. Kalau di Konoha kayak gini, jalan sendirilah, jalan sendiri. Okey geng, salam akal sehat untuk Aki yang Gimana ya rasanya tinggal di Kuala Lumpur? Kalau misalkan berdasarkan teman-teman gue yang udah stay di sini, mereka pada gak mau balik lagi. Reason utamanya salary lah. Terus kayak work life lebih balance, terus ada flexibility yang gak bisa didapat di Indonesia. Tapi main reasonnya itu kayak salary gitu loh. Terus kalau misalkan di Jakarta udah termasuk crowded banget, macet di mana-mana, dan banyak PHK juga. Sebenarnya nggak menjamin juga kalau misalkan di Kuala Lumpur itu aman. Tapi opportunity-nya itu lebih oke lah. Mostly like multinational company, and then satu tim itu dari berbagai negara juga biasanya. Apa nama? Tengok lah weh. Tengok lah weh, macam mana nggak bangga negara orang ni. Parkir gratis. Bersih pun bersih, nggak ada pungli. Aman pun aman. Awak di negara awak sendiri, di Konoha jalan-jalan sendiri, banyak kali yang jalan sendiri. Bayang pun awak parkir pun bayar. Ini kalian tengoknya, gratis semua parkir. Tak mau kalian negara gue kayak gini, ramai pengunjung dari luar negara. Aman pun aman. Gratis pun gratis. Pengunjung ramai, parkir gratis. Kalian tengok. Lancong dari luar negara, tak dari mana-mana, aman aja, nggak ada yang mau jambret, nggak ada yang mau pungli. Macam mana awak nggak bangga? Awak negara awak pungli banyak kali nih, orang-orang gede-gede nih jualan-jualan nih. Aman kali, nggak ada preman-preman, nggak ada ormas-ormas. Minta uang ini, uang itu, nggak ada di sini, nggak laku. Ingat di negara awak aja yang banyak kali ormas ya, preman-preman ya. Tak apa fungsinya. Dan tengok nih, semua gratis, parkir, LM semua aman-aman aja. Ini pelancong-pelancong nih semua dari luar negara. Aman aja, nggak ada kena pungli, kena ini itu. Coba di negara awak aja Konoha, banyak kali aturannya. Premannya, ormasnya, rayap besinya, begalnya, geng motornya, belum lagi raya-raya pompa-pompanya.
Tak di Konoha jalan sendiri banyak kali preman-preman kayak gini. Sini nggak ada, nggak laku tengoknya. Aman aja, orang melancong pun. Kalian tengok lah weh, ini kalau di Konoha nih, ini dihalang-halangi jalannya nih. Emergency nih, dihalang-halangi jalannya nih. Di sini nggak ada, orang bagi laluan. Kalau di Konoha yang kayak gitu, emergency nih, ambulan, dihalang-halangi orang jalannya, itu nggak ada tuh. Nggak ada yang berani halang-halanginya. Orang bagi laluan semuanya. Di Konoha emergency dihalang-halangi orang jalannya. Apa kayak gitu negara maju? Masa emergency dihalang-halangi jalan? Masuk air Konoha nih memang. Kayak gini sepatutnya yang mau ini tiru attitude-nya. Emergency, ambulans, polis, pemadam kebakaran jangan dihalang-halangi. Tapi ya teman-teman, satu yang paling saya rasa bangga juga dengan Malaysia ini ya. Walaupun apa sekali mereka punya di negara ini ya, Malaysia ya salah satunya. Di sini MRT, LRT mereka sudah ada dulu lagi ya. Tapi mereka di sini tak ada pun membanggakan diri berlebihan. Padahal mereka sudah ada ya. Itu yang saya salutnya. Disebabkan saya ada bandingkan juga dengan kita di sana ya. Baru saja dibangun contohnya MRT Jakarta dulu ya. Wow, sudah mengatakan macam-macam. Malaysia akan ketinggalan, meninggalkan negara-negara tetangganya. Wow, sombongnya gitu ya. Padahal kita tidak sadari negara orang itu sudah jauh lebih lama daripada kita. Tapi kita ini baru saja memulai, terkadang belum lagi dibuat ya, sudah wow mengatakan ketinggalan orang-orang lain, negara lain ya. Kita akan membuat dunia tercengang katanya. Itu hari soal IKN lagi, katanya mau buat apa ya, kereta terbang ya. Kereta terbang, rumah terbang, orang-orang terbang sekalian kan. Itu hari makan gratis lagi pernah saya ceritakan. Wow, Indonesia akan membuat makan siang gratis. Padahal di Malaysia sudah ada dulu. Sudah dibuat. Negara-negara lain pun macam India pun, Pakistan pun, negara yang kita tengok bukanlah sekaya sangat gitu, tapi mereka pun sudah ada. Kita ini baru saja memulai, pemerintahan Bapak Prabowo sudah berkuar-kuar kan. Bahkan nanti mulailah Malaysia itu klaim katanya. Nanti Malaysia pasti akan ikut-ikutan dengan kita. Kita sudah ada program makan siang gratis. Wow, dengan segala macam kesombongan ya. Janganlah seperti itu kan. Padahal orang lain pun senyap-senyap saja. Ya, mereka majukan diri mereka sendiri, majukan negaranya dengan apa yang mereka punya. Itu yang saya sangat salut ya. Mereka di sini biasa saja. Memang sesuatu yang kita sangat-sangat sombongkan, nanti kita akan jatuh juga ya. Bukan soal itu, soal kesombongan daripada diri kita sendiri pun. Tak tahu lah ya, padahal belum lagi sudah terrealisasi, sudah cakap banyak. Nanti kalau misalnya tidak jadi ataupun stop ya pembangunannya itu, malah kita jadinya malu kan. Kenapa tak jadi? Sudah kita besar-besarkan berita itu, sudah kita gembor-gemborkan, tapi las-las tak jadi kan. Nah, malu gitu. Oke teman-teman, jadi kalau kita ada sesuatu di negara kita, kita diam saja, banggakan, boleh bangga, tapi jangan sampai meremehkan, merendahkan negara-negara lain. Oke, so itu saja pesan saya ya. Itu aja. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh berikan komentarnya di bawah. Oke, see you on my next video with me, Misari. Bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.